Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Orin di film Bagusku. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan semoga kita dapat melalui pandemi ini segera. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membawakan alur cerita film yang berjudul Predestination. Predestination bercerita mengenai seorang agen pemerintah yang menjelajahi ruang waktu untuk membatalkan suatu peristiwa pengeboman. Pelaku dari pengeboman tersebut adalah seorang teroris berkode The Visual Bomber yang telah menjadi pelaku utama dari banyak peristiwa pengeboman yang memakan begitu banyak korban. The Visual Bomber selalu berhasil lolos dari buruan pihak kepolisian dan untuk itu seorang agen ditugaskan pemerintah kembali ke masa lalu untuk membatalkan aksi pengeboman tersebut. Dengan menggunakan mesin waktu yang berbentuk sebuah biola, sang agen kembali ke masa lalu dan menjalankan misinya. Penasaran dengan jalan cerita perjalanan sang agen? Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti alur cerita film Predestination. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang agen perjalanan waktu sedang mencoba melucuti sebuah bom yang akan segera meledak. Akan tetapi pada saat menjalankan tugasnya, ia dihadapkan dengan seseorang yang mencoba menghentikannya dan baku tembak pun tak bisa dielakkan. Tanpa sadar, sang agen kekurangan waktu untuk menjinakkan bom tersebut. Alhasil bom meledak dan membakar seluruh wajah dari sang agen. Dalam kondisi wajah yang terbakar, sang agen dibantu oleh seseorang yang misterius untuk menggapai alat penjelajah waktunya. Dan ia pun segera bergegas menuju ke sebuah rumah sakit di masa depan. Beberapa waktu setelah kejadian yang mengenaskan tersebut, sang agen berhasil pulih dengan penuh perban menutupi wajahnya. Dari hasil pemeriksaan dokter, wajah sang agen tidak dapat diselamatkan dan dokter pun merekonstruksi wajah baru untuknya. Wajah yang sungguh berbeda dari wajah asli sang agen yang membuatnya sedikit terpana. Setelah sembuh total dari luka yang dialaminya, sang agen pun akhirnya menerima misi terakhir. Dalam menjalankan misi terakhirnya, sang agen pindah ke kota New York pada tahun 1970-an dan bekerja sebagai seorang bartender. Pada malam itu, sebagai seorang bartender, sang agen memulai percakapan dengan salah satu pelanggannya yang bernama John. John adalah seorang penulis artikel dengan nama pena The Unmarried Mother. Di sana John menceritakan kisah hidupnya kepada sang agen bartender. John menceritakan bahwa dirinya sebenarnya terlahir sebagai seorang perempuan. Sedari bayi, ia tinggal di sebuah panti asuhan, dan suster di panti asuhan tersebut memberikan nama Jane padanya. Jane adalah seorang anak yang unggul dalam setiap pelajaran, akan tetapi mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan Jane selalu mempertanyakan kepada dirinya, kenapa ia harus lahir tanpa kehadiran orang tua. Ia sangat membenci situasi yang dialaminya. Setelah dewasa, Jane yang memiliki kemampuan kognitif yang bagus mencoba mendaftarkan diri dalam sebuah program yang bernama Space Corp. Program ini menjanjikan kepada para wanita untuk diberikan kesempatan pergi keluar angkasa sebagai seorang astronot dan akan menjalani misi yang sangat hebat. Dalam setiap program seleksi, Jane tampak unggul dari peserta lainnya. Akan tetapi, Jane didiskualifikasi karena terlibat perkelahian dengan sesama peserta. Waktu pun berlalu, Jane yang telah keluar dari program seleksi Space Corp menjalani pekerjaan sebagai seorang pembantu untuk mencukupi kebutuhannya. Sembari bekerja sebagai seorang pembantu, Jane pada malam harinya berkuliah di salah satu universitas di kotanya. Pada suatu hari, Jane tidak sengaja bertemu dengan seorang pria dan keduanya pun akhirnya jatuh cinta. Akan tetapi suatu ketika, pria itu tiba-tiba menghilang. Belakangan diketahui bahwa ternyata Jane sedang mengandung bayi dari kekasihnya yang menghilang itu. Jane pun hancur dan kecewa. Kondisi yang dialaminya sangat menyiksanya, dan ia menaruh kebencian yang sangat dan bersumpah akan membunuh pria yang telah menghancurkan hidupnya itu. Pada saat melakukan operasi sesar, dokter menemukan sesuatu hal yang unik pada diri Jane, yaitu kondisi interseks yang sempurna. Jane memiliki organ seks pria dan juga organ seks wanita. Akibat komplikasi selama persalinan, memaksa tim dokter untuk mengeluarkan organ intim kewanitaan Jane dan kemudian melaksanakan operasi pergantian kelamin. Mulai saat itu, Jane hidup sebagai laki-laki dan ganti namanya menjadi John. Pahit yang dialami Jane tidak habis sampai di situ saja. Bayi yang dikandungnya ternyata juga dicuri oleh seorang pria misterius dan pihak kepolisian tidak menemukan satu jejak pun dari kasus tersebut.
Sejak saat itu, Jane yang sekarang dipanggil John menjalani kehidupan yang pahit dan menulis sebuah fiksi sebagai The Unmarried Mother. Mendengar cerita yang panjang dari John, sang agen mencoba menawarkan untuk membawa John kembali ke masa ketika Jane bertemu dengan pria yang kemudian akan menjadi kekasihnya dan meninggalkannya. Sehingga John dapat membalas dendam dan membunuh pria tersebut karena telah menghancurkan hidupnya yang saat itu sebagai Jane. Sebagai imbalannya, sang agen menawarkan John untuk mengambil alih pekerjaannya karena sang agen tahu bahwa John memiliki kemampuan yang sangat bagus. Sang agen juga menjelaskan bahwa pekerjaan yang akan dijalankan John nantinya juga berasal dari Mr. Robertson yang telah dikenalnya. Awalnya John tidak mempercayai sang agen dan menganggap itu adalah lelucon. Akan tetapi ia mulai percaya saat sang agen memperlihatkan perangkat penjelajah waktu miliknya. Tak lama setelah itu, keduanya melompat ke hari pada saat Jane bertemu kekasihnya yaitu pada tahun 1963. John bermaksud untuk membunuh kekasih masa lalunya, pas sesaat sebelum pertama kali bertemu dengan Jane. John pun bergegas mencari Jane dan menunggu pria kekasihnya itu. Sambil menunggu pria yang telah menghancurkan hidupnya, John tak sengaja bertemu dengan Jane. Dan saat mereka mulai berbicara, John menyadari bahwa dialah pria yang kemudian menjadi kekasih Jane. Melihat kenyataan itu, kita menyadari bahwa bayi yang dikandung oleh Jane adalah bayi yang lahir dari pembuahan dirinya sendiri. Memang sedikit membingungkan, bukan? Sementara John dan Jane sedang menghabiskan waktu bersama, sang agen pergi ke New York tahun 1975 di hari di mana The Weasel Bomber akan meledakkan sebuah bom. Sesampainya di sana, alangkah kagetnya ia melihat dirinya yang sudah terluka dengan luka bakar di wajahnya. Di sini kita juga tahu bahwa ternyata orang yang membantu sang agen yang terbakar pada awal film ternyata adalah dirinya sendiri. Sekembalinya dari peristiwa itu, sang agen yang syok dengan kenyataan merenungkan hal apa yang telah terjadi pada dirinya sebelumnya. Ia tidak menyangka bahwa orang yang membantunya waktu itu adalah dirinya sendiri. Sementara itu, Mr. Robertson datang dan menemui sang agen. Ia menyampaikan bahwa sebelum sang agen pensiun, ia harus mencari pengganti dari penerus dirinya kelak. Sang agen pergi ke rumah sakit dan mencuri seorang bayi yang ternyata bayi itu adalah bayi yang dilahirkan oleh Jane. Bayi tersebut dicuri oleh sang agen yang menggunakan mesin waktu dan membawanya kembali ke 18 tahun sebelumnya dan menitipkannya di panti asuhan, tepatnya pada tahun 1945. Safe journey, Jane. Stay strong, John. You. City of Cleveland Orphanage. Setelah itu, sang agen kembali ke tahun 1963, beberapa bulan setelah ia meninggalkan John. Di sana ia meyakinkan John bahwa John harus meninggalkan Jane. Pada awalnya John tidak ingin meninggalkan Jane karena akan membuat Jane di masa itu akan hancur. Akan tetapi sang agen mencoba meyakinkan jika John tidak meninggalkan Jane, hal itu akan merusak siklus waktu yang ada. John yang akhirnya setuju, akhirnya mengikuti sang agen dan mereka menggunakan mesin waktu kembali ke markas sang agen. Berdasarkan perjanjian awal, John sekarang mengambil alih pekerjaan sang agen, sehingga agen tersebut dapat pensiun pada tahun 1975 di New York dekat dengan hari penyerangan The Weasel Bomber. Akan tetapi, perangkat perjalanan waktu sang agen tidak mati seperti seharusnya dan masih dapat digunakan. Padahal tugas dari penugasan dari sang agen telah berakhir dan digantikan oleh John. Sang agen mendapat sebuah berkas dari Mr. Robertson yang membuatnya menyadari sesuatu. Dari petunjuk yang ada di berkas tersebut, sang agen dapat menemukan posisi The Weasel Bomber yang ternyata adalah masa depan sang agen. Pada masa itu, sang agen menderita psikosis akibat dampak perjalanan waktu yang berlebihan. Pertemuan mereka terlihat sangat canggung. Sang agen tidak percaya bahwa dirinya lah yang akan menjadi seorang The Weasel Bomber. Sang agen pun menyangkal dan ia pun membunuh dirinya di masa depan. You're disappointed in me, right? I remember that. I do. I feel it coming. Don't say that. Don't say that.
Film tersebut akhirnya mengungkap bahwa pada tahun 1975, John adalah pria yang melakukan perjalanan ke New York dan dibakar saat melucuti sebuah bom. Rekonstruksi wajah berikutnya secara signifikan mengubah penampilannya, dan sekarang jelas bahwa Jane, John, agen, dan The Weasel Bomber adalah orang yang sama. Kreasi agen ini diatur oleh Robertson untuk menciptakan agen yang tidak terikat waktu. Agen temporal ini bertanggung jawab atas konsepsi dan kematiannya sendiri. Dia telah mendorong paradok predestinasi ke batasnya. Tamat, film yang membingungkan namun cukup asik untuk dinikmati. Film ini sedikit membingungkan dengan lompatan-lompatan waktu dari sang agen. Akan tetapi, film ini menyajikan tontonan yang menarik pada jalan cerita paradoks dan membuat kita mengagumi penulisan jalan cerita dari film ini. Sekian saja, terima kasih. Dadah!